Biar pintu surga terbuka, kuasa Roh Kudus tercurah berlipat ganda. Ya la 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 taka, ura kataka, la 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 taka, yasi, ura la kataka yasika, ura la 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 yasi. Pintu surga terbuka di atas kami. Ura bataka, ura makaraba yasi, ura matuka, matuka, yasi. Thou art welcome in this place. Di tempat ini, di hati ini, ada Roh Kudus, oknum Allah yang ketiga, yang sedang memerintah di hati kami. Dan kami terhubung dengan sorga saat ini. Sedia hati kami ditaburi dengan firman. Roh kami mau makan firman. Roh kami mau bertumbuh jadi besar, jadi dewasa, jadi seperti Kristus, serupa dengan Yesus. Urapi hambamu, kata-kata hambamu. Biar yang hamba bicarakan adalah Tuhan Yesus sebagai pusat dari semua pembicaraan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kita ada lagi di hari ini. Dan sebelum firman Tuhan, saya akan melayani saudara dengan perjamuan kudus. Sehingga saudara-saudara, selama saya berkhotbah, kita tidak menunggu mau ada perjamuan sebentar. Kita akan makan firman menurut apa yang sudah Tuhan, sudah Roh Kudus taruh di hati saya. Mari saudara-saudara, darahnya amat kuasa. Darah Yesus amat berkuasa. Jemaat-jemaat, siapkan saudara punya roti dan anggur. Haleluya. Pastikan dulu jemaat sudah siap. Saudara yang sudah siap, ketik situ siap perjamuan, ya. Siap perjamuan, supaya kita bisa satu hati, kita bisa sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.
saudara-saudara siapkan hati, siapkan roh saudara, agar kita ada di hadirat Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Mari kita berdiri. Jesus, haleluya. Angkat roti di tangan kanan saudara. Saudara-saudara, ini adalah sakramen perjamuan kudus yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu pada waktu kita makan tubuh ini adalah roti biasa. Mata kita melihat ini roti biasa, tetapi di roh kita memandang Yesus lewat roti ini. Di roh kita memahami, ya, perspektif kita ini bukan roti biasa. Dan saya berdoa supaya semua kita mengalami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat roti dan anggur ini. Angkat tangan dan kita berdoa. Bapa, kami tidak melakukan ini karena kebiasaan. Kami melakukan ini bukan karena apa yang orang lain lakukan, maka kami mengikuti dan melakukannya. Tapi kami mau melakukan sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata bahwa inilah tubuhku dan inilah darahku. Dan ini kami makan sebagai kami mengingat kembali apa yang engkau telah lakukan. Kami yakin di balik roti dan anggur yang kami minum ini ada kuasa untuk memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Ada terkoneksi, ada power yang baru, ada tenaga yang baru, ada refreshing, pemulihan, penyegaran dari roh kami. Bahwa ternyata roh dan jiwa dan tubuh kami bukan milik kami lagi, tapi milik Yesus. Dan Kristus itu hidup dalam kami dan kami menyatu lagi lewat sakramen tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur yang kami pegang. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara lihat Yesus di roh saudara. Kalau saudara, mohon maaf, kalau saudara saya mengatakan gado-gado, maka di pikiran saudara bisa muncul gado-gado. Bisa ya? Imajinasi saudara bisa melihat di imajinasi saudara. Dan saya bicara sekarang ini tubuh Yesus. Kita melihat Yesus di alam roh kita. Haleluya. Lihat Yesus yang telah mati untuk kita. Lihat Yesus yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya. Itulah darah Yesus yang telah ia bayarkan untuk saudara dan saya. Saatnya saudara dengan rasa hormat, haleluya. Ini roti dan anggur bukan jimat, bukan kita bawa kemana-mana dan kita jadikan penangkal iblis. Kalau hidup kita tidak benar, maka roti dan anggur ini tidak akan bermakna apa-apa. Tapi mari kita berdamai dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya berdamai dengan Bapa, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. Haleluya. Pegang roti di tangan kanan saudara sambil angkat setinggi saudara bisa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Roh kami melihat Yesus. Roh kami melihat Yesus yang disalib. Melihat ia punya tubuh dipecah-pecahkan. Haleluya. 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 Kesadaran akan Yesus muncul berulang-ulang kali, bahkan hari ini lagi pada jemaat ini. Sehingga fokus kami arahnya sekarang selalu pada Yesus. Dengan perjamuan kudus ini, roti ini kami makan, maka Kristus menyatu dengan tubuh kami. Tubuh yang lemah jadi kuat, tubuh yang sakit disembuhkan, tubuh yang error diperbaiki oleh Tuhan. Dan kami semua mengalami pemulihan hari ini dalam nama Yesus.
Beberapa di antara saudara ada yang terganggu imannya. Saudara mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Hari ini bangkitkan imanmu karena Roh Kudus sudah bekerja lewat perjamuan asa yang kudus ini. Lewat roti yang kau makan, engkau di-refresh kembali hari ini. Keraguanmu, kecemasanmu, ketakutanmu sekarang pergi dalam nama Yesus. Sekarang yang bangkit adalah percaya diri karena Yesus, beriman yang teguh karena Yesus, kita punya pengharapan yang kuat karena Yesus. Haleluya. Angkat saudara cawan di tangan kanan saudara. Ya rabataka rabaya sika, rabatuka rabaya sika. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita semua minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Luapkan sukacita dengan syukur saudara hari ini. Ada kemenangan terjadi hari ini. Ada kekuatan baru. Dari kekuatan satu kepada kekuatan yang lain. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang baru. Dari iman kepada iman. Dari semangat yang satu kepada semangat yang baru. Bergairah dengan Tuhan. Terhubung dengan sorga, lewat roti dan lewat anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mensyukuri perjamuan asa yang kudus hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke sekian. Saudara saya minta bantuan nanti akan membaca bergantian dengan menggunakan mic untuk kita bisa sama-sama makan firman pada hari ini. Pada minggu lalu sudah saya sampaikan keuntungan orang yang mengalami kuasa Pantekosta sejak hari Pentakosta. Dan sudah 3 poin yang saya bagikan. Saya ingin jemaat menyimak dengan baik agar roti makanan ini tidak mubazir dan tidak begitu saja lewat, ya. Waktu itu yang pertama, oleh Roh Kudus tidak ada lagi penghukuman, ya. Tidak ada lagi ketakutan. Jadi kita melayani Tuhan bukan takut tidak diberkati. Kita mengasihi Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, tidak lagi takut supaya jangan kita terkutuk, tetapi kita melayani Tuhan sudah dengan dimensi yang baru karena kita mengasihi Tuhan oleh Roh Kudus. Kita dibawa makin mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada lagi ketakutan terhadap penghukuman karena sekarang kita, selama kita ikut Tuhan dari awal sampai akhir tidak pernah beranjak dari Yesus, kita pasti masuk surga. Haleluya. Yang kedua, oleh Roh Kudus hidup kita tidak lagi sekedar hidup. Seekor binatang hidup sekedar hidup. Sebuah pohon hidup sekedar hidup. Sebab sesudah hidup mereka yang singkat itu selesai segala perkara, tidak ada lagi urusan, habis perkara. Tetapi hidup kita adalah hidup yang berdampak, baik hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau hidup kita sekarang ini oleh Roh, kita hidup oleh Roh, oleh karena Roh Kudus, maka hidup kita tidak sekedar hidup, tapi hidup kita akan hidup seperti hidupnya Allah. Hidupnya Allah tidak ada khawatir, tidak ada takut, tidak ada cemas, tidak ada ragu-ragu, tidak ada yang namanya error di hati, tidak ada yang namanya kepahitan, iri hati, tidak ada kedengkian. Hidup yang seperti ini yang Tuhan janjikan kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh. Berapa banyak orang punya uang tapi hidup dengan iri hati. Berapa banyak orang punya uang tapi dengan kedengkian. Yang lucu saudara-saudara, iri hati itu, saudara bayangkan, kita tidak berbuat jahat pada mereka, tapi mereka pengen kita. Mereka pengen kita gagal, ya. Kita tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang itu, tapi karena ia iri hati, ia suka yang kita punya ini dia punya, ia suka yang kita miliki dia juga punya, sehingga ia selalu mengupayakan sesuatu untuk terjadi kecelakaan kepada kita misalnya. Dan ini sulit sekali untuk kita lepaskan kalau Roh itu ada pada kita, kecuali kita hidup oleh Roh. Roh Kudus yang akan membuat hidup kita hidup yang tidak pernah sewot dengan orang lain, hidup yang tidak pernah stres kalau orang lain diberkati, dan hidup yang tidak pernah terganggu dengan apa kata orang. Hidup ini luar biasa.
Yang ketiga, hidup kita oleh Roh Kudus, kita jadi berkenan kepada Tuhan. Ya, tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, orang akan hidup dalam kedagingan. Dan tanpa Roh Kudus, kita akan hidup dalam daging. Dan hidup dalam daging adalah hidup tanpa perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan jauh, maka berkat juga jauh. Kita akan bersaing di dunia ini dengan cara dunia. Yang akan berlaku bagi kita dalam mencari nafkah adalah hukum rimba. Siapa lebih jago berkonti, dia lebih menang. Itu hukum rimba. Tapi kalau kita hidup dalam hukumnya Allah, kita hidup dalam Roh Kudus, maka kita akan jadi berkenan. Kalau orang berkenan pada Tuhan, musuh pun didamaikan. Amin. Kita tidak usah pencitraan, kita tidak usah atur gaya ini itu supaya disukai orang. Tapi kalau kita disukai Tuhan, maka kita akan dibuat disukai bahkan oleh musuh kita. Saya alami, saudara-saudara, ya, bahwa tidak semua orang suka dengan kita, tidak semua orang suka dengan saya. Tapi kalau saya mengejar perkenanan Tuhan, maka orang-orang tadinya yang dalam tanda petik tidak suka, bisa berubah menjadi keluar kata tidaknya. Dan bahkan bukan hanya suka, sekarang mau memberkati, sekarang mau memberi dukungan. Itu hal yang tidak bisa dikerjakan secara akal manusia. Hanya oleh Roh Kudus bisa merubah hati orang. Amin. Kalau hidup kita berkenan, kita oleh Roh Kudus hidup berkenan, maka apa yang kita doakan, bahkan belum berdoa, Tuhan sudah kirimkan. Jangan salah paham, kalau begitu kita tidak usah berdoa Pak Gembala. Justru sebaliknya, kalau kita makin berkenan pada Tuhan, kita makin suka berdoa. Ya, saya bilang ini satu bentuk perbandingan hiperlatif. Bahkan belum berdoa, Tuhan sudah tahu, sudah punya kebutuhan. Apalagi kalau saudara banyak berdoa. Nah, saudara-saudara, orang yang hidup berkenan pada Tuhan, pada Bapa di sorga lewat mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka ada ayat di Perjanjian Lama mengatakan, masih tidur Tuhan sudah sediakan berkatnya. Saudara mau hidup luar biasa. Kalau Tuhan berkenan, masih tidur Tuhan sudah sediakan berkat. Orang tinggal tunggu di pintu. Kita belum bangun, orang sudah tunggu di pintu untuk membayar hutang misalnya, untuk membagi berkat, atau membawa sembako misalnya. Kita tidak kejar ini, kita tidak kejar itu, tapi berkat itu mengejar kita. Amin. Kalau hidup kita berkenan, kalau saudara kejar Tuhan, maka berkat akan mengejar saudara. Ketik di situ. Kejar Tuhan, dikejar berkat. Kejar Tuhan, dikejar berkat. Kejar berkat, ditinggalkan Tuhan. Jadi ini penting sekali kalau saudara berkenan, dan hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita kedapatan berkenan. Pleasant atau pleasing atau sesuatu yang membuat Allah itu senang, bergairah dengan kita, tertarik, interest dengan kita. Oke, yang keempat, Roma 8 Roma 8 ayatnya yang ke-11, mari kita baca. Sudah pada bagian 4. Saya bilang saudara yang ingin ikuti khotbah ini, ikuti kami minggu depan. Hari inilah sambungannya. Pada pasal 8, minta tolong bagian ayat ini dibaca bergantian. Ayat 11, sama-sama saudara ikuti. Salah seorang di tempat kami akan membacakannya. Ayat 11 dengan bergantian. Roma 8 ayat 11. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya. Amin. Saudara baca baik-baik. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, ini konteksnya di pasal 8 dari ayat 1, saudara perhatikan di ayat 1 di terjemahan yang Textus Receptus atau di King James. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada frase kalimat yang tidak ada di sini, yaitu bagi mereka yang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Walk by the Holy Spirit. Walk by the Holy Spirit, ya, lead atau dipimpin, lead by the Holy Spirit. Nah, orang-orang itu tidak akan mengalami penghukuman. Hidup ini bukan jadi beban. Jadi kita lakukan segala sesuatu bukan karena beban. Jadi konteksnya kita sedang bicara adalah bagaimana kita, saya rubah judul sedikit, hari ini bagaimana menjadi lebih dari pemenang karena Roh Kudus. Bagaimana menjadi lebih dari pemenang bersama Roh Kudus. Ayat 11 yang Alan ini baca, bahwa Roh Yesus,
Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus. Jadi tidak mungkin Roh Yesus membangkitkan Yesus. Jadi Roh Kudus yang telah, katakan bersama telah. Artinya peristiwa ini sudah terjadi, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu sekarang diam di dalam kita. Roh Kudus sekarang diam dalam kita. Sejak kapan Pak Kepala? Sejak engkau lahir baru. Kapan saya lahir baru? Sejak engkau percaya Yesus. Ya, ulangi supaya jemaat ini makin bertumbuh ya. Sudahkah saudara lahir baru? Jawabannya adalah halo? Sudah? Ya, yang di studio ragu-ragu. Sudahkah saudara lahir baru? Jawabnya adalah sudah. Sejak kapan? Sejak percaya Yesus. Jadi lahir baru kita ya, lahir baru terjadi sejak percaya Yesus. Hanya baptisan Roh Kudus tidak terjadi pada saat kita lahir baru. Sebabnya ada orang percaya Yesus tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus dengan lahir baru itu dua peristiwa yang berbeda. Orang percaya Yesus oke, tapi mengakui Roh Kudus itu hal yang lain. Ya, kalau saudara percaya Yesus baik, tapi ada orang sampai hari ini percaya Yesus tapi menolak pekerjaan Roh Kudus. Ini merupakan satu tanda tanya besar kalau benar dia lahir baru oleh siapa. Sebab tidak ada orang lahir baru karena roh yang lain, kecuali oleh Roh Kudus. Kalau penyebabnya yang telah membuat dia lahir baru itu Roh Kudus, maka otomatis saudara-saudara pada titik tertentu sesudah itu, maka Roh Allah yang sama akan membuat dia mengalami baptisan Roh Kudus. Oke, sekarang kita fokus ke arah firman Tuhan yang ini. Jika roh dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ulangi, ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara apa? Dari antara apa? Orang mati. Saudara, saya cek ini, saudara ikuti atau tidak saya membaca. Yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga. Kata juga adalah bentuk persamaan. Kalau saya makan, saudara makan juga. Ya, kalau Yesus bangkit oleh roh itu, maka kita juga akan bangkit oleh roh yang sama. Ia akan membangkitkan, menghidupkan, kata yang digunakan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang mana? Oleh rohnya yang diam dalam kita. Saya beri sebuah kabar baik, saudara-saudara. Vaksin belum ditemukan atau sudah ditemukan. Saudara jangan terlalu repot mencari tahu. Sebab ada vaksin, kemudian ada obat yang katanya sudah ditemukan. Saya percaya saudara-saudara, saya melihat bahwa ada sesuatu di balik berita-berita, info-info yang kita lihat yang kontroversi. Ada orang bersuruh berjemur jam 8, ada suruh berjemur jam 10, ada suruh berjemur jam 1, jam 2. Pokoknya namanya berjemur jadi hitam semua kalau sudah terlalu lama ya. Tapi yang paling penting saudara-saudara, kalau kita bicara mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu teori umum benar dari sisi perspektif bahwa kita sehat secara fisik. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Semuanya Roh Kudus, haleluya. Roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu, dia memiliki atribut, katakan bersama saya atribut. Atribut artinya apa yang ada pada Allah Bapa, apa yang ada pada Allah Anak, ada pada Allah Roh Kudus. Kalau Bapa menciptakan, Yesus menciptakan, Roh Kudus juga menciptakan. Bapa menghidupkan, Yesus menghidupkan, Roh Kudus juga menghidupkan. Amin. Nah, saudara-saudara, kita harus selesai atau tuntas dalam pemahaman ini. Jangan kita ulang-ulang, kita ragu lagi. Roh Kudus adalah Allah, ya. Roh Kudus adalah Allah. Dia memiliki pribadi, dan Roh Kudus Allah dia setara. Katakan setara. Setara satu substansi, ya. Setara itu satu eksistensi dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, roh yang ini saudara, roh yang sama ini adalah roh yang sekarang ada di dalam kita. Nah, roh yang dalam kita ini itulah yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sarankan buat jemaat GBI Tiberias New Life Manado, jangan terlalu banyak buka info-info tentang pandemik ini, karena
info itu selalu muncul. Pokoknya yang pasti adalah pertambahannya pasti. Ya, kemudian yang tidak pasti adalah yang satu bilang tidak berbahaya, yang satu bilang berbahaya. Yang satu bilang harus pakai ini, yang satu bilang harus pakai itu. Yang satu bilang menjemur pagi, yang satu bilang menjemur sore. Yang pasti saudara, kalau saudara tidak pengen kepanasan, berjemur tengah malam. Nah, saya percaya saudara-saudara, semua berita kiri, kanan, muka, belakang, kalau saudara konsumsi, kemudian berita itu melemahkan engkau, itu pasti bukan berita dari sorga. Karena roh yang diberikan pada kita, bukan roh yang lemah, bukan roh ketakutan. Roh Kristus dalam kita, Roh Kudus dalam kita, bukan penghasil, bukan pencipta ketakutan. Ketakutan bukan berasal dari sorga. Ketakutan adalah agen dari kerajaan neraka. Saudara, Pak Presiden Jokowi mengatakan, panik adalah sebagian dari sakit, ya. Jadi sekitar 60% orang kalau panik sudah gampang dia akan sakit. Hari ini kabar baiknya, haleluya. Kabar baiknya adalah saya memiliki Roh Kudus. Saya memiliki Roh Kudus. Dalam hal apa keuntungannya? Dalam hal apa saya bisa jadi pemenang? Karena ternyata Roh Kudus yang saudara, kata ternyata, saya gunakan karena mungkin ada orang yang baru tahu. Roh Kudus yang ada dalam kita, dia lebih hebat dari obat yang apapun, obat manapun, obat yang tersedia di apotek, obat yang ditemukan oleh para ahli virus, ahli biologi, mikrobiologi, ahli medis apapun. Ada Roh Kudus dalam kita. Dia setara dengan Allah, bahkan dia, bahkan kurang pas, dia adalah Allah, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara umum penyakit itu dibagi atas dua hal besar, yaitu penyakit infeksi dan non-infeksi. Sekarang yang non-infeksi kalau saudara patah kaki, non-infeksi kalau saudara sakit gula, yang non-infeksi kalau saudara darah tinggi. Tapi yang infeksi itu oleh karena virus, kuman, bakteri. Nah, yang penyakit infeksi ini, dia punya obat ada banyak. Ada yang pakai antibiotik, ada yang pakai vaksin. Tapi saya percaya roh di dalam kita, dia lebih hebat dari vaksin. Dia lebih hebat dari antivirus. Dia lebih hebat dari antibiotik. Dia lebih hebat dari antipiretik. Dia lebih hebat dari antihistamin, anti panas, anti demam. Apapun dia lebih hebat. Dan saya percaya, ibarat api Roh Kudus itu memakan semua benih-benih penyakit. Ibarat spirit, roh itu yang memberi kita semangat. Sebab hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Saya bisa tunjukkan bukti John Gilead. John Gilead adalah penginjil di Afrika yang tahun-tahun 1800-an. Dia dari Amerika kalau tidak salah. Di tangan dia virus TBC mati. Di tangan dia virus kolera mati. Itu dibuktikan secara klinis, dibuktikan secara laboratorium. Kuman itu sengaja ditaruh di tangannya. Kemudian diperiksa di laboratorium lewat mikroskop. Kuman itu mati. Apakah John Gilead itu hebat? Saya percaya bukan dia yang hebat, tapi roh yang di dalam dia. Roh yang bergelora di dalam John Gilead ini, yang membuat sesuatu yang supranatural. Katakan supranatural. Sesuatu yang supranatural. Saudara, secara natural saja, ilmu saraf mengatakan, secara natural, saya bukan dokter, ilmu saraf mengatakan, kalau otakmu memerintahkan seluruh tubuh, engkau sedang lemah. Kalau input yang kau dengar dari telingamu, orang bilang kau lemah, engkau sakit, engkau payah, engkau merana, engkau pelaka, maka otak akan memerintahkan pesan-pesan melalui sel-sel saraf yang dikirim ke seluruh tubuh. Dan di sana, saudara, pesan itu akan tiba. Lutut akan bilang saya lemah, kaki akan interpretasikan pesan ini, saya tidak kuat, lemah, tubuh lemah. Dan itu akan membuat sel-sel kita menjadi sel-sel yang tidak produktif, sel-sel yang jadi lemah, sel-sel yang tidak dapat melawan yang namanya virus. Sel imun kita melemah. Kenapa? Otak kita memerintah berdasarkan apa yang kita dengar. Sekarang gunakan telinga saudara, gunakan otak saudara. Dengan apa? Dengar firman hari ini. Roh Kristus, Roh Kudus maksud saya, yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada dalam roh saudara, roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Saudara, body atau Yesus punya tubuh selama 3 hari itu benar mati, ya. Yang tidak mati adalah kealahannya.
Keilahian, kealahan tidak pernah mati ya. Tapi kemanusiaan Yesus itu mati selama 3 hari. Dan untuk menghidupkan itu kembali, yang berperan di sana, Roh Kudus berperan dalam kehidupan Yesus, mulai dari sejak kekekalan, mulai kemudian dia dinubuatkan, dia dikandung, dia dilahirkan, dia mati. Pada saat dia bangkit, Roh Kudus bekerja, membangkitkan dia dengan roh kehidupan, the resurrection spirit, dan the spirit of resurrection. Ini yang bekerja di dalam saudara sekarang. Haleluya. Ini yang bekerja di dalam jemaat roh ini bersama-sama di dalam jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Roh ini sekarang ada di dalam kita. Haleluya. 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 Roh dalam kita lebih hebat dari vaksin apapun. Ketik di situ. Roh Kudus dalam kita lebih hebat dari vaksin apapun. Roh ini yang menghidupkan. Dia bukan hanya menghidupkan fisik, dia juga menghidupkan spirit jiwa kita. Amin. Dia menghidupkan fisik, dia menghidupkan jiwa, dia menghidupkan roh kita sampai kita bergelora, bersemangat. Saudara, aneh bukan? Orang-orang menderita, dianiaya, tapi tetap ikut Tuhan. Aneh bukan? Orang-orang kekurangan makanan, kelaparan, tapi tetap cinta Tuhan Yesus sampai sekarang. Apa yang telah membuat itu? Penyebabnya adalah roh yang di dalam mereka, roh yang dalam kita lebih besar dari spirit apapun yang ada di luar sana. Tutup telinga saudara pada kata-kata spirit yang bukan dari sorga, karena spirit yang sekarang menyebar. Ada banyak berita bohong, saudara-saudara. Mereka mengatakan ini sampai orang mau dimakamkan pun mereka takut untuk diterima di kampung tertentu. Orang pusing 7 keliling, tapi orang yang hidup di kerajaan Allah, kita memiliki roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya saudara-saudara membagikan ini karena saya percaya saudara-saudara hanya oleh kekuatan supranatural, hanya oleh kekuatan supranatural, hal-hal yang natural bisa diatasi. Oleh kuasa supranatural, hal-hal yang natural dapat diatasi. Oleh, dalam bahasa Indonesia, oleh kuasa supra alamiah, maka hal-hal yang alamiah dapat diatasi. Saudara, natural kita, fakta kita boleh sakit, tapi kebenarannya adalah Roh Kudus menghidupkan tubuh kita yang lemah. Fakta kita boleh lemah, fakta kita boleh flu, pilek, demam dan sakit kepala. Cuma pakai migrain, sakit kepala, pakai obat apa terserah. Tapi yang pasti saudara, spirit, roh yang telah membangkitkan Kristus itu hari ini ada lewat perjamuan Asal yang Kudus. Kembali kita sudah diberi power, diberi kekuatan, diberi spirit yang baru, semangat yang baru, dan kita tidak kalah. Saudara masih ingat 1 Yohanes 4 ayat 4, roh di dalam kita lebih besar, ya, lebih besar, biggest, lebih besar, bahkan terbesar dari semua roh yang datang dari apa yang kita dengar, kita baca di media sosial, kita baca di Facebook. Orang ada banyak melemahkan, ada banyak orang membuat orang takut, tapi orang-orang milik Allah, orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang Pentakosta yang ada di aliran Pentakosta tahu persis bahwa Roh Kudus itu ada dalam kita. Dan di dalam kita, saya baca saudara-saudara, kata menghidupkan menggunakan kata zoopoieo. Zoopoieo artinya dia membuat sesuatu yang tadinya sudah tidak vital, jadi membuat proses sesuatu yang lemah dia menjadi memiliki tenaga. Sesuatu yang tidak berdaya memiliki daya kekuatan baru. Atau saudara-saudara, sesuatu yang sudah mati, semangat yang sudah mati, semangat yang sudah patah, semangat yang sudah hilang oleh Roh Kudus yang saudara percayai, oleh Roh Kudus yang sekarang saudara sudah sembah tadi dalam ibadah kita. Oleh Roh itu terjadi satu perubahan. Saya saudara ingin menjelaskan, mengarah pada saudara pada kitab Kejadian 1 ayat 2, tidak usah baca, saya tidak akan lama saudara. Saya ingin membawa saudara pada satu ayat yang mengatakan, pada waktu bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah, Roh Kudus melayang-layang. Roh Kudus melayang-layang, katakan melayang-layang.
Ini bukan layang-layang palinggir, ini melayang-layang dalam bahasa lainnya merah kefet. Merah kefet ini kalau lihat pada peristiwa Maria dinaungi oleh Roh Kudus, maka kata ini saudara-saudara artinya Roh Kudus mengeram. Katakan bersama, Roh Kudus mengeram. Ya, Roh Kudus mengerami hidup kita seperti sebutir telur dierami oleh induk ayam. Saudara, sebutir telur yang tidak dierami itu saudara buka, itu di dalamnya ada kuning telur dan putih telur. Tapi kalau sudah dierami 21 hari, apa bedanya? Dierami 21 hari, saudara, kalau saudara tidak ketok dia, kalau sudah waktunya maka keluar seekor ayam. Ya, ini kata eram, kata menaungi, kata merah kefet. Kalau saudara aktifkan roh saudara, Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengerami roh saudara. Dan saudara punya roh yang lemah, kalau dierami, ya orang Manado bilang ayam baforo, ya. Ayam baforo mengerami telur dengan kehangatan panas tubuh dari ayam. Unggas itu berdarah panas, ya. Jadi dia mengerami dengan energi panasnya. Kemudian di dalam telur yang nanti kalau tidak dierami bisa jadi mata sapi dan telur dadar. Tapi ketika dierami, dia akan keluar seekor anak ayam yang baru. Saya percaya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya sedang mengerami kita. Tadinya tidak ada apa-apa kita. Tadinya tidak ada kehidupan. Kalau bukan karena Roh Kudus, orang punya telur, kehidupan akan jadi dadar. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita punya kehidupan ini akan menjadi telur mata sapi yang hanya akan dikonsumsi selesai. Tapi oleh karena Roh Kudus dalam kita yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama ini mengerami kita. Waktu yang mengerami kita, kita yang tak berdaya sekarang punya daya. Kita punya kekuatan. Kita yang tidak bisa apa-apa, sekarang bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Sekarang saudara, tadinya tubuh kita lemah, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit lemah. Tapi oleh Roh Kudus yang kita akui sebagai Allah, kita hormati sebagai pribadi, dan kita jalani hidup kita bersama dia, maka saudara akan lihat tubuh saudara. Secara medis mungkin saudara sakit, tetapi oleh karena roh, saudara bisa sehat tanpa minum obat. Katakan amin. Saudara bisa sehat karena Roh Kudus yang meng-clear semua, meng-clean semua, dan menetral, memvitalisasikan kembali hidup saudara yang lemah. Hari ini kabar baiknya, bersama Roh Kudus jadi kuat. Hidup saudara yang error, kabar baiknya hari ini akan diarahkan, tujuan destinasinya jelas dan tepat. Hidup saudara yang tidak ada daya, saudara tidak berdaya, hari ini bersama Roh Kudus, engkau akan melihat, engkau akan memiliki tenaga baru untuk melayani, tenaga baru untuk bekerja, semangat yang baru untuk menjalani hidup. Tidak ada lagi stres, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi depresi, karena roh di dalam kita ini bekerja seperti waktu ia bekerja membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara-saudara, saudara akan semakin bergairah kalau saudara tahu siapa Roh Kudus. Siapa Roh Kudus dan apa yang ia dapat kerjakan dalam hidup saya. Dan apa yang ia dapat buat dengan sehubungan dengan apa yang kita rasa selama ini sebagai hambatan, selama ini sebagai kendala, selama ini sebagai kelemahan tubuh, selama ini yang membuat jadi alasan untuk kita tidak go, untuk tidak kita running bersama Tuhan. Di sini Roh Kudus berperan. Asal engkau hargai, hormati dia. Dan saya sarankan jemaat sekalian, mulai hari ini lagi, pakai kata lagi karena sudah pernah kita lakukan di waktu lalu. Mulai hari ini lagi, hiduplah dipimpin oleh Roh. Bagaimana cara bergembala? Bicara padanya seperti yang kau bicara pada suami. Bicara padanya seperti yang kau bicara pada bapakmu. Bicara padanya seperti yang kau bicara pada ibumu. Bicara seperti yang kau tahu yang sudah diajarkan dia itu pribadi. Hanya Roh Kudus beda dengan Yesus. Yesus memiliki tubuh fisik, tapi Roh Kudus tidak pernah memiliki tubuh. Dan dia ada dalam kita. Dan melalui kita, dia akan bekerja, dia akan menyatakan banyak hal besar melalui hidup saudara. Jadi sederhana saja. Tanya Roh Kudus, apa yang harus saya buat hari ini? Apa yang harus saya kerjakan sehubungan dengan apa yang jelek yang orang buat terhadap saya? Roh Kudus, apa yang saya harus lakukan dengan berkat yang ada di tangan saya?
Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan dengan masalah yang sedang saya hadapi ini? Katakan sesuatu padanya, dan saya percaya ia akan bicara pada saudara. Tapi ia bicara, saudara, konfirmasinya bisa verbal, bisa audio, bisa tulisan, bisa kesaksian, bisa konfirmasi, bisa impresi, bisa sesuatu kejadian yang menjadikan bukti konfirmasi bahwa saudara dijawab oleh Roh Kudus. Tapi setiap jawaban Roh Kudus, sekali lagi, setiap jawaban Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan ada orang bertanya, Roh Kudus, boleh tidak saya tertarik dengan mobil orang itu, dan orang itu menjadi sakit misalnya, dan tiba-tiba saudara, mobil itu harus dipindahkan pada saudara, dan begitu saja. Artinya Roh Kudus tidak akan menjawab saudara hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, dalam arti untuk kesenangan saudara. Tapi kalau saudara bicara dengan Roh Kudus, saudara komunikasi dengan dia dalam rangka apa, Pak Gembala? Dalam rangka potensi yang saya sudah bicarakan di awal tadi, bahwa dia akan memberikan spirit yang baru pada rohmu, pada jiwamu, pada tubuhmu. Engkau harus mulai menghargai dia, engkau harus mulai menghormati dia. Dengan cara, saudara sudah tahu ya, sudah tahu Roh Kudus adalah pribadi. Katakan, Roh Kudus adalah pribadi. Kalau saudara tidak anggap dia ada, maka dia tidak akan bekerja. Kalau saudara anggap dia ada tapi tidak penting, dia tidak akan bekerja. Saudara anggap dia ada tapi saudara tidak andalkan dia tidak akan berperang. Tapi saudara tahu dia ada. Pertama, saudara tahu dia Allah, amin. Roh Kudus adalah Allah, amin. Dan saudara tahu dia pribadi, amin. Kemudian saudara tahu dia ada, haleluya. Setelah saudara tahu dia ada di mana-mana loh. Kalau saudara tahu dia ada enggak saudara respek padanya, bicara dengan dia. Roh Kudus, saya butuh petunjuk, saya butuh arahanmu. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Karena saya sedang gundah gulana, sedang galau. Roh Kudus akan memberitahu saudara jalan yang terbaik. Saudara akan melihat bahwa hidupmu akan lebih efektif kalau saudara-saudara bisa komunikasi dengan Roh Kudus. Pak Gembala, kita tidak biasa begini. Oke, kalau tidak biasa, kita mulai membiasakan hari-hari ini ya. Kita naik level. Katakan bersama, naik level. Halo, naik level. Naik level artinya yang lalu kita sudah naik, kita sudah ingat lagi Roh Kudus adalah Allah, amin. Kemudian kita sudah ingat bahwa Roh Kudus adalah pribadi, amin. Dan sekarang kalau Roh Kudus ada pribadi, kita boleh bicara dengan dia. Bahkan bukan boleh, kita harus bicara dengan dia. Dan kalau kita bicara dengan dia, maka dia mulai tahu bahwa saudara itu respect padanya. Kalau saudara respect padanya, saya percaya segala perkara saudara akan dapat tanggung bersama Roh Kudus yang ada dalam saudara. Dalam konteks khotbah saya tadi, saudara punya fisik yang lemah, tidak lagi ada ketakutan, amin. Walaupun kita tetap harus menggunakan standar kesehatan di new normal ini, tapi tidak ada lagi ketakutan di dada ini, tidak ada lagi kecemasan di hati ini, tidak ada lagi kekhawatiran terhadap wabah penyakit ini. Kenapa? Roh Kudus dalam kita, dia lebih hebat, saya ulangi, dia lebih hebat dari vaksin apapun. Dia lebih hebat dari antibiotik apapun. Dia lebih hebat dari virus apapun namanya. Karena dia adalah Allah. Dan kealahannya tidak pernah terkalahkan. Katakan amin. Kealahan Roh Kudus tidak pernah dapat diragukan. Tidak pernah dia pernah tahun lalu kalah. Tidak pernah. 10 tahun lalu dia pernah kalah. No, tidak pernah. Roh Kudus adalah lebih dari pemenang dalam kita. Dia buat kita lebih dari pemenang. Kenapa? Roh itu membuat fisik kita kuat hari ini. Saya mengalami, saudara-saudara, ada banyak alasan untuk mengatakan tubuh lemah. Tapi saya percaya oleh Roh Kudus saya kuat. Haleluya. Ada banyak alasan, ada banyak fakta-fakta medis yang akan mengatakan bahwa kita tidak berdaya. Tapi karena Roh Kudus dalam kita, bagaimana cara saya sudah sampaikan tadi, mulai aktifkan Roh Kudus dengan bicara dengan dia. Saya mungkin minta menunggu saudara lewat mengirimkan saya WA ya. Ini yang diajarkan oleh orang tua rohani. Supaya kita bisa saling bantu. Saudara, saya anjurkan Jumat ini, ada yang bisa berbahasa roh, ada yang belum. Kata saya pakai kata belum ya. Karena semua orang bisa. Semua orang bisa. Hanya kendala malu, hanya kendala doktrin, hanya kendala denominasi, hanya kendala nanti apa kata orang. Nah, ada kendala, saya takut salah. Semua itu nanti saya bagikan, saya ajarkan. Tapi berdoalah minggu ini. Bertanya Roh Kudus, saya ingin berbahasa roh.
Saya ingin mengalami itu. Roh Kudus akan tuntun saudara. Dan saudara boleh satu lagi, belajar untuk bertanya pada Roh Kudus. Dan kalau ada kejadian di mana saudara rasa Roh Kudus tuntun saya untuk belok kanan, Roh Kudus tuntun saya untuk belok kiri, Roh Kudus tuntun saya untuk pilih A bukan pilih B, pilih C bukan pilih D, itu adalah bentuk daripada interaksi saudara dalam rangka saudara menyadari dia adalah Allah. Amin. Saudara menyadari bahwa dia ada pribadi. Amin. Saudara menyadari bahwa dia butuh ada komunikasi interaktif antara dia dan kita. Sekaranglah waktunya kita mulai. Karena dampaknya luar biasa. Tidak ada penghukuman lagi akan datang pada kita. Tidak ada aturan yang akan kena pada kita. Tidak ada pelanggaran yang akan hinggap dan mampir pada kita. Kemudian hidup kita tidak lagi sekedar hidup yang biasa, yang tanpa arah. Hidup dengan tekanan stres. Yang ketiga, hidup kita makin berkenan pada Tuhan. Karena Roh Kudus akan tuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Bapa akan mendapati kita anak-anak kerajaan Allah yang layak mendapatkan perkenanan dan layak mendapatkan warisan. Haleluya. Mendapatkan berkat. Jangan kejar berkat, kejar perkenanan, maka berkat. Jangan kejar berkat, kejar perkenanan. Berkat akan datang. Lagi ketik di sana, jangan kejar berkat, kejar perkenanan. Ya. Yang keempat, yang terakhir tadi, bahwa oleh Roh Kudus tubuh kita yang lemah akan divitalkan kembali. Roh Kudus, lewat Roh Kudus, tubuh kita yang tak berdaya akan dihidupkan kembali. Kata vital di sini artinya sebelumnya kita tidak bisa apa-apa, tapi oleh Roh Kudus kita diangkat dan di-upgrade. Kita punya level bertambah. Sekarang kita lebih powerful. Kita tidak lagi seperti dulu. Kita tidak seperti waktu-waktu yang lalu yang error. Tidak seperti waktu yang lalu kita cepat lemah, cepat galau, cepat merasa tersinggung, tersindir atau apapun. Karena Roh Kudus meningkatkan potensi diri kita, roh, jiwa, tubuh kita. Dan biarkan hidupmu dierami oleh Roh Kudus dengan bicara padanya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Roh Kudus hadir hari ini dan menjamah setiap hati jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya berdoa. Bapa, kami berdoa, memohon sorga bekerja sama untuk firman yang hamba sudah taburkan. Biar di hati setiap jemaat, di hati setiap pemirsa, mereka tidak menerima firman ini di otak mereka, tapi mereka masukkan di roh mereka. Mereka masukkan di roh paling dalam sebagai makanan bagi roh mereka. Dan hamba yakin roh ini akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja dan firman akan bekerja. Dan jemaat ini akan naik level. Mereka akan lebih sadar akan Roh Kudus, lebih lagi mengakui Roh Kudus, lebih menghormati Roh Kudus, dan bisa bicara mengikuti petunjuk Roh Kudus mulai hari ini. Dalam nama Yesus.